Sebentar, masih proses recording. Baik Bapak Ibu, kita bisa mulai kegiatan IHD kita pada siang ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Masih Baik. sehat di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Mungkin Pak Mustafa bisa memimpin doa. Silakan Pak. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, materi kita pada siang ini yaitu sudah sampai ke materi modul ajar. Nah, sebelum kita mulai modul ajar, kita melihat kesiapan kita atau pengetahuan kita apa itu tentang modul ajar. Kita menyampaikan konsep dulu Bapak Ibu, mungkin ada masukan apa yang dimaksud dengan modul ajar selama ini yang sudah Bapak Ibu ketahui. Monggo. Oke, Bu Eva. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf. Setahu saya mohon sebelum maaf, saya Bu Eva. mengikuti diklat ini, namanya modul ajar itu ya persepsi saya seperti materi ajar yang pernah kita berikan selama ini. Pemahaman saya seperti itu. Karena ini ada diklat program sekolah penggerak, ternyata modul ajar itu sama seperti RPP. Ya mungkin kita nanti perlu dibahas lebih lanjut bagaimana visi kita ke depan tentang modul ajar ini. Saya kira itu, Bu. Terima kasih Pak Mustafa. Mungkin Bu Eva. Ya, terima kasih. Sama dengan Pak Mustafa, modul ajar itu saya pikir seperti buku atau materi yang akan dipelajari oleh siswa, tetapi ternyata lebih lengkap dan lebih rinci. Ada RPP di situ, ada materinya masuk, di situ termasuk asesmen-asesmennya. Demikian Bu Endang, terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Ini ada Ibu Nani yang raise juga. Monggo Bu Nani. Yang saya tahu modul ajar itu sama dengan RPP. Ternyata modul ajar lebih lengkap. Dan mohon nanti diperjelas lagi tentang modul ajar sehingga pemahaman kami lebih sempurna. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani, Pak Mustafa dan Bu Eva. Baik Bapak Ibu peserta IHT, sebelum kita lanjutkan pada materi, mohon izin saya akan presentasikan materi kita. Oh ya, nanti kesepakatan kita sudah seperti biasanya, kita nanti ada ice breaking di tengah-tengah materi ya Bapak Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya mau presentasi sekarang. Sudah muncul Bapak Ibu? Masih proses muncul? Belum. Belum Bu Endang. Masih proses ini Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi di saya kok muncul ya? Bentar saya ulangi nih Bapak Ibu, mohon maaf. Bentar.
sudah masuk Bapak Ibu? Belum. Sudah. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk menyamakan persepsi kita, maka akan saya usahakan ini materi ajar kita pada siang ini yaitu penyusunan modul ajar sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, kita akan memasuki tentang bagaimana sudah memasuki konsep sekolah penggerak. Nah, ini bagaimana dan apa yang ada di penyusunan modul ajar sekolah penggerak. Ini apa perlu saya lebarkan Bapak Ibu, dimaksimize? Sudah cukup. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu agenda IHT kita, pembukaan, tanya jawab pemahaman awal, penjelasan konsep modul ajar, diskusi penyusunan modul ajar, kemudian nanti ada penugasan dan penutup. Nah, sekarang kita lanjutkan materi IHT kita, pemahaman konsep modul ajar, ciri-ciri modul ajar, komponen modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar, contoh modul ajar. Nah, ini selanjutnya, konsep modul ajar. Pengertian modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan suatu perencanaan dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran lebih terarah dan dapat dijadikan sarana untuk capaian pembelajaran. Ciri-ciri modul ajar sekolah penggerak. Nah, ini alat yang berisi perencanaan kegiatan pembelajaran, merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran, yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Penyusunannya disesuaikan dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran, berbasis pada perkembangan pemahaman peserta didik jangka panjang, dan disusur agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Komponen modul ajar sekolah penggerak, informasi umum. Yang pertama, ada informasi umum. Nah, di informasi umum di situ ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran yang digunakan. Komponen modul ajar sekolah penggerak. Yang kedua, yaitu ada komponen inti yang berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Komponen modul ajar yang berikutnya yaitu ada lampiran yang terdiri dari ada lembar kerja siswa, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium atau daftar kunci, kata kunci, serta daftar pustaka. Nah, ini Bapak Ibu ada prosedur penyusunan modul ajar sekolah penggerak. Nah, diantaranya ini ada 6 langkah. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat di modul ajar pelatihan ini. Masing-masing ada analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta satuan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, kita menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini nanti contoh modul ajar sekolah penggerak. Ini di situ nanti ada identitas umum, kegiatan inti, dan lampiran. Dan yang terakhir, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari pemaparan tadi, mungkin kita lebih kepada diskusi saja ya Bapak Ibu. Mungkin mana yang perlu kita pahami bersama dan mana yang masih kita harus samakan konsep itu untuk menyusun modul ajar. Baik, Bapak Ibu, silakan kita diskusi. Ini untuk sementara saya hentikan dulu sharing-nya. Sharing.
Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah saya tampilkan presentasi tentang modul ajar. Di materi mana kita bisa pahami bersama apa itu tentang modul ajar dan bagaimana cara menyusun modul ajar, komponen-komponen apa yang akan kita masukkan dalam modul ajar yang kita buat nanti. Karena apa? Dengan modul ajar ini nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah itu dengan lebih baik dan terarah, yang pada akhirnya nanti kita bisa mewujudkan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, mari kita diskusikan bersama. Silakan, monggo, ini ada yang sudah resen, bisa Pak Mus dulu atau monggo silakan. Ini ada yang pertama Pak Mus. Ya Pak Mus, silakan, monggo Pak Mus. Jadi modul ajar ini kan sesuatu yang baru. Kalau kemarin pemahaman kita kan modul ajar itu sama seperti materi. Tapi ternyata modul ajar yang kita pahami sekarang adalah sama seperti RPP. Kan begini. Jadi nanti kita itu memberikan sosialisasi kepada guru, itu tentu kebiasaan kita. Kalau kita memberikan sosialisasi kepada guru itu diperlukan contoh-contoh. Contoh modul ajar yang sudah itu kayak apa. Lalu ada pertanyaan lain, identitas umum itu terdiri dari apa saja? Karena di situ ada identitas inti. Kalau inti mungkin bisa kita pelajari. Tapi kalau identitas umum itu apa saja yang mau dibahas di situ? Saya kira hanya itu, Bu, yang pertanyaan saya. Oh iya, baik, terima kasih Pak Mus. Mungkin kita kita bahas bersama nanti. Mungkin kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Eva, silakan Bu Eva. Terima kasih Wenda. Jadi ternyata modul ajar ini hampir atau sama dengan RPP. Cuman kalau dibandingkan dengan kurikulum K13, di situ kan ada semacam penilaian. Kalau di kurikulum, kalau di modul ajar di sini ada di mana letaknya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Di mana? Oh, mohon diulang Bu Eva. Modul ajar ini bisa dikatakan sama dengan RPP kalau kita mengacu pada kurikulum K13. Hanya saya mengamati di penjelasan tadi bagian identitas, kemudian bagian apa ya Bu tadi ya? Yang terakhir yang ada 3 bagian tadi itu yang saya tanyakan Bu, kalau di RPP yang di K13 itu kan ada penilaian gitu ya, bagian sub di RPP itu untuk penilaian jenisnya apa dan sebagainya. Kalau di modal ajar ini di mana letaknya Bu, posisinya? Terima kasih. Asesmen ya Ibu ya? Ya, asesmen. Asesmen, baik. Mungkin saya jawab dulu yang yang Pak Mus tadi ya. Jadi Pak Mustafa tadi menanyakan tentang informasi umum ya Pak ya. Di informasi umum itu di situ ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik serta model pembelajaran yang digunakan. Seperti metodenya atau model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti yang disusun di dalam satu modul ajar itu Pak. Itu Pak Mus bisa difahami. Kemudian untuk yang Ibu Eva karena menanyakan asesmen, jadi asesmen nanti di situ dirancang di kegiatan di komponen inti Bu. Jadi di komponen inti itu di situ ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kesiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial serta refleksi peserta didik. Jadi kalau dulu mungkin di penilaian itu kalau di K13 itu biasanya dulu kita sudah di luar dari kegiatan pembelajaran. Jadi ada tersendiri di bawah itu. Nah, kalau di modul ajar ini asesmen itu masuk di kegiatan inti. Mungkin itu Bu Eva bisa dipahami. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Eva. Nggih, Bu Nani, monggo.
Terima kasih Ibu, karena ini adalah sesuatu yang sangat baru buat kita, yang saya tanyakan, karena kita pada prinsipnya adalah belajar dan belajar, maka di manakah letak modul ajar yang baik, katakanlah sempurna. Jadi terus terang, saya dalam pembuatan itu kemarin masih belum bagus. Mohon bimbingan dan mohon pencerahan dari Ibu. Terima kasih. Baik, Bu Nani, ini kalau kita ingin membuat modul ajar yang sempurna, Ibu, mungkin kadang kita membuat modul ajar itu kita sesuaikan dengan konteks peserta didik kita. Jadi mungkin antar satu sekolah itu tidak sama. Jadi mungkin modul ajar yang kita buat itu akan berbeda dari mapel yang lain ataupun dengan sekolah lain. Nah, apa? Ini karena disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Tetapi kita harus tetap pada prinsip-prinsip pembuatan modul ajar dan juga yang di situ ada komponen-komponennya. Mungkin itu Bu Nani bisa difahami atau mungkin ada peserta lain yang bisa menanggapi dari masing-masing peserta ini. Silakan. Terima kasih Bu pencerahannya. Oh ya, nanti jadi Bapak Ibu, tujuan dari pelatihan kita hari ini outputnya nanti bahwa semua peserta itu memahami tujuan dari pembuatan penyusunan modul ajar dan nanti outputnya masing-masing dari peserta itu harus membuat satu produk modul ajar sesuai dengan mapel masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu, dipahami ya? Ya. Baik. Untuk kegiatan berikutnya kita nanti waktunya sekitar 20 menit ya Bapak Ibu untuk penyampaian satu modul ini. Jadi silakan kita lanjutkan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan kembali? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, jadi kita bisa memulai Bapak Ibu untuk menyusun modul ajar yang sesuai dengan kriteria atau prinsip-prinsip penyusunan modul ajar dan juga komponen-komponen apa yang harus kita masukkan ke dalam modul ajar yang akan kita buat. Monggo silakan, saya kasih waktu 10 menit untuk membuat kerangkanya saja Bapak Ibu. Jadi mungkin identitasnya atau komponen apa atau tujuan pembelajarannya apa itu Bapak Ibu. Monggo. Gimana Bapak Ibu? Kerangkanya saja sudah bisa jadi untuk menguji pemahaman kita terhadap materi hari ini mungkin bisa. Gimana Bu Eva, sudah bisa punya bayangan bagaimana membuat modul ajar ini? Mohon maaf Bu Eva, suaranya tidak dengar. Sudah, insya Allah saya sudah buat kerangkanya Bu. Boleh saya bacakan? Oh ya, kalau bisa Bu Eva Pak di share? Ya screen share gitu Bu. Coba ya Bu. Ya mari, silakan Bu Eva.
prosesnya gimana? Loh, kok hilang? Bu Eva bisa melihat itu tanda panah di bawah, yang kecil, tanda panah Tanda ke atas, panah. ya. Di situ ada present now. Nah, seluruh layar. Ya, sebelumnya dibuka dulu Bu materinya yang akan dipresentasikan. Sudah? Sudah. Kemudian klik di layar Bu, di layar yang tampil ketika Bu Eva screen share tadi, present now itu, situ ada klik di layarnya Bu. Klik di layarnya. Ya, kemudian kalau sudah tampil share, kemudian klik materi. Materinya tapi dibuka dulu Bu Eva. Sudah, ini buka sampingnya. Sudah muncul belum? Belum Bu Eva. Kenapa aku tidak bisa sih? Present now itu Bu Eva kan muncul ya, tapi sebelumnya materi dibuka dulu. Setelah itu sudah dibuka, saya taruh di sebelahnya Windows. Saya buat Windows ini. Klik di present now. Terus keluar layar itu Bu Eva. Seluruh layar Anda. Nah, keluar di situ kotak. Langsung klik di tengah kotak itu. Terus baru share. Oh, sih. Nah, sudah muncul itu present. Sudah muncul belum? Sudah Bu, cuman kurang dibesarkan sedikit. Loh, kok tambah hilang Bu Eva? Loh, kok hilang ya? Sungguh dulu diulang lagi. Ya, silakan Bu. Sudah muncul Bu Eva? Sudah, tinggal dibesarkan itu ukurannya Bu. Di layar saya kok enggak ada. Ulangi lagi Bu, itu sudah tapi Bu, ada sudah tadi. Saya kok enggak kelihatan, wes ini aja sudah. Nah, itu. Ya sudah, enggak apa-apa Bu. Lah itu sudah Bu, muncul Bu. Sudah besar? Sudah. Nah, ini mohon koreksi ya Bu Endang. Mari kita koreksi bersama Bapak Ibu dari paparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, yang kita sudah pahami bersama. Mari kita sama-sama menganalisis belajar yang telah dibuat Ibu Eva. Silakan Bu Eva dipresentasikan. Ini adalah modul ajar yang saya coba buat. Pertama-tama untuk bagian umum atau identitas umum, pertama nama sekolah saya, kemudian kompetensi awal saya, mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui teks pesan pendek, kemudian profil pelajar Pancasila yang ingin saya tampilkan adalah kreativitas. Target peserta didik saya adalah kelas 7, fase D, kemudian sarana prasarana, LCD, HP Android, lembar aktivitas siswa. Kemudian bagian kompetensinya, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Saya menuliskan di sini mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui teks pesan pendek sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Untuk pertanyaan pemantik, saya menuliskan di sini pesan singkat tentang apakah yang pernah kalian kirim melalui WA, chat line, atau aplikasi medsos lain untuk teman, orang tua atau saudara. Ini pertanyaan yang saya sampaikan ke anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah persiapan pembelajaran. Guru memasang perangkat LCD dan dinyalakan, termasuk materinya sudah tampil di sana. Dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Yang terakhir adalah assessment berupa writing presentation test. Tugasnya, bentuk tesnya adalah choose one of the conditions below, then make a short message in your Android, dan send to me. Ada beberapa kondisi, kemudian dari kondisi ini 1, 2, 3, siswa diminta memilih, kemudian mereka diminta untuk membuat short message dengan menggunakan kalimat mereka sendiri. Ini adalah kunci jawabannya, kemudian saya menggunakan scoring rubrik, karena ini bentuknya keterampilan, kemudian pengayaan dan remedi. Ini saya sudah buat seperti halnya di atas, kemudian selanjutnya, bagian selanjutnya adalah refleksi peserta didik dan guru. Bagian terakhir adalah lampiran.
Seperti ini Bu, kemudian bahan bacaan guru dan siswa dilanjutkan dengan glosarium dan daftar pustaka. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis tadi modul ajar yang sudah dibuat dan dipresentasikan oleh Bu Eva tadi. Kira-kira ada komponen yang terlewat atau tidak tadi Bapak Ibu? Kalau sudah lengkap Bu. Ya, jadi kalau melihat dari presentasi yang disampaikan Bu Eva tadi, kita sudah apa yang dibutuhkan dalam modul ajar itu sudah terpenuhi semua di sana. Nah, untuk pengukuran atau untuk uji sempurna dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik serta mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, siap. Ya. Jadi karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah terpenuhi semua Bapak Ibu, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Mungkin Bu Nani silakan biar tidak ngantuk Bu, karena sudah agak sore ini, jamnya tidur, jamnya istirahat siang ini Bu. Bu Nani bisa ice breaking? Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita ice breaking sejenak supaya ingatan kita tetap terjaga, kita fresh, dan kita ya, telinga kita pijat dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Kemudian pada wajah, supaya walaupun kita dalam keadaan stres, kita tidak menimbulkan kerut-kerut di wajah. Dari hidung keluar. 1, 2, 3, 4. Yang dari dahi keluar. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Ini adalah resep supaya ibu-ibu kerutan wajahnya tidak hilang, tidak muncul karena stres. Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata ini ada ilmu baru tentang kesehatan kita ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena materi kita sudah tersampaikan dan Bapak Ibu dari hasil yang sudah dipresentasikan oleh Bu Eva tadi, bahwa produk kita sudah bisa membuat modul ajar dan mudah-mudahan kita semua bisa menyesuaikan diri dengan modul ajar masing-masing mata pelajaran kita. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mengakhiri kegiatan IHT kita pada sore ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dengan baik. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.